Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari Jumat ini kita masih bisa berjumpa lagi untuk mengikuti pembelajaran IPA. Untuk materi hari ini kita sudah masuk bagian bab yang ketiga, yaitu pewarisan sifat pada manusia. Itu ada di buku paket kalian halaman 119. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri yang lain di antara mereka. Mengapa demikian? Dari manakah cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Agar kamu dapat memahaminya, ayo pelajari bab ini dengan cermat dan penuh semangat. Ya, itulah tadi kata pengantar yang ada di bab 3. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, mengidentifikasi struktur molekul DNA. Ketiga, mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu ada DNA, RNA, dan kromosom. Yang keempat, menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Yang kelima, menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang buka buku kalian halaman 120. Di situ ada kata pengantarnya ya. Di halaman 121-nya. Oke, kita masuk submateri yang pertama, yaitu bagian A, molekul yang mendasari pewarisan sifat. Itu materinya adalah materi genetik. Apa itu materi genetik? Materi genetik itu adalah sesuatu yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, seperti warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, bentuk bibir, warna kulit, dan sebagainya. Biasanya itu materi genetik itu diturunkan dari orang tua ke anaknya. Biasanya pada ayah materi genetik itu diturunkan melalui sel sperma, sedangkan pada ibu materi genetik itu diturunkan melalui sel ovum. Nah, jadi kedua materi genetik yang dari ayah dan ibu tadi, atau sifat-sifat yang dari ayah, sifat-sifat dari ibu atau ciri-cirinya itu melebur pada fertilisasi. Oke. Jadi apa saja yang terdapat pada materi genetik? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Di situ ada gambarnya, contoh gambar untaian molekul DNA pada suatu sel, yaitu sel kulit. Kita lihat itu gambar 3.2 halaman 122 pada buku kalian. Atau gambar 3.3, itu kromosom pada sel-sel akar bawang. Apa itu DNA dan RNA? Itu bisa kalian lihat halaman 123. Ada gambar 3.5 bagian A itu adalah DNA dan B adalah struktur kimia parsial DNA. Untuk halaman 124 itu ada struktur untai tunggal molekul RNA. Jadi nanti kalian cari apa perbedaan antara DNA maupun RNA. Oke, yang ketiga, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, di sini Bapak kasih tugas kalian buat tabel 3.1 seperti halaman 126, yaitu ciri tubuh anggota keluarga. Nanti Bapak kasih bentuk tabelnya.
Oke ya, untuk menjawab tabel 3.1 ini bisa kalian lihat pada keterangan tabel 3.2 halaman 127. Jadi untuk pengisian tabel 3.1 itu harus dilihat keterangannya pada tabel 3.2. Oke, kita masuk ke contoh saja supaya kalian paham. Hari ini Bapak ambil contoh ciri-ciri teman kalian ya. Jadi perhatikan ciri-ciri teman kalian berikut ini. Ya, ini teman kalian, Bapak rekam. Kita akan lihat ciri-cirinya mulai dari mata, hidung, bibir, kuping, rambut, tinggi badan, warna kulit, dan semua seterusnya. Oke, untuk pertamanya kita lihat tabel berikut. Oke, untuk kita isi berikut tabel ciri tubuh anggota keluarga. Situ nanti kalian isi saya, nama kalian, ayah, nama ayahnya, ibu, kemudian abangnya kalau ada abangnya, kalau tidak ada tidak usah ditulis. Kemudian kakaknya, kalau ada kakaknya ya. Kalau ada kakaknya dua-duanya ditulis. Kalau ada abangnya dua-duanya ditulis. Kalau ada ibunya, ibu cukup satu ya, nggak usah dua-duanya. Kemudian untuk adiknya, kalau adanya ada 12, 12-nya ditulis. Oke ya, jadi semua anggota keluarga kalian satu kandung itu ditulis di dalam tabel untuk dilihat ciri-cirinya. Oke, yang pertama kita lihat teman kalian ini. Pertama ada warna kulit. Ya, warna kulitnya di sini kita lihat tangannya itu warnanya sawo matang. Jadi tulis di tabelnya seperti ini. Warna kulit sawo matang. Oke, sekarang kita lihat bentuk wajah. Bentuk wajah di sini ada dua pilihannya, ada lonjong atau bulat. Dari kita lihat muka teman kalian ini, kita lihat bentuk wajahnya, bentuknya lonjong ya, masih bisa dibilang lonjong karena tidak terlalu bulat. Oke, berikutnya ukuran mata. Ukuran mata di sini ada bulat, ada sipit. Dilihat dari mata teman kalian tidak terlalu bulat atau tidak terlalu besar matanya, jadi kita tulis isi aja dengan sipit. Kemudian postur tubuh ya, postur tubuh. Di sini postur tubuh teman kalian kita lihat itu tinggi dan kurus ya. Itu nanti ada dua pilihannya, tinggi gemuk, ada 4. Tinggi kurus, tinggi gemuk, gemuk pendek, gemuk tinggi. Di sini kita lihat teman kalian, kita amati cirinya, terlihat dia bahwa badannya itu postur tubuhnya tinggi kurus. Oke, berikutnya nomor 5, perlekatan cuping telinga. Perlekatan cuping telinga ini ada 2. Itu bisa kalian lihat halaman 128 gambar 3.7 tipe perlekatan cuping telinga. Yang A itu terpisah ya, cuping yang bawahnya itu tidak melekat ke bagian pipi atau tidak nyambung ya. Kemudian yang B melekat, itu melekat langsung cupingnya itu, atau tidak ada cupingnya, dia langsung seperti pada gambar, langsung kupingnya itu ada pada pipi. Nah, jadi kalau kita lihat teman kalian ini itu cuping telinganya terpisah, jadi diisi di tabel terpisah. Next, kita lihat warna iris mata.
kita lihat warna iris mata teman kalian. Mungkin di sini kurang jelas gambarnya, tapi kemarin kalau nggak salah lihat, Bapak lihat iris matanya itu warna hitam. Iris mata itu yang bagian hitam mata itu ya, ada yang putih, ada yang hitam yang di dalamnya itu. Mungkin ada yang biru, mungkin ada juga yang warna coklat. Itu tergantung ciri dari tubuh kalian. Kemudian ketebalan alis. Kita lihat di sini ketebalan alis teman kalian sudah termasuk tebal ya, tidak tipis. Kemudian bentuk hidung. Bentuk hidung ini ada dua, mancung dan pesek. Kalian bisa menilai sendiri ciri tubuh kalian dan anggota keluarga kalian. Kalau di sini teman kalian, Bapak lihat bentuk hidungnya itu masih terbilang mancung. Oke, sekarang bentuk rambut. Bentuk rambut teman kalian ini masih terhitung lurus. Dia pakai minyak seperti ini, digaya-gayain mungkin ya, tapi dia termasuk lurus. Kalau ikal itu bergelombang, kalau keriting kalian sudah tahu. Jadi di sini rambut teman kalian bentuknya adalah lurus. Berikutnya, kemampuan menyatukan lidah atau membentuk huruf O. Nah, ini gambarnya, lihat teman kalian ini. Di sini Bapak suruh dia untuk menyatukan lidahnya membentuk huruf O ya, atau digulung bahasanya. Jadi teman kalian ini ternyata bisa. Jadi kalau kalian bisa, isi di tabelnya bisa seperti teman kalian ini bisa ya. Jadi Bapak isi kalian isi di tabelnya bisa. Kalau tidak bisa, tulis atau diisi tidak bisa. Kemudian lekukan pada pipi saat senyum. Nah, teman kalian di sini Bapak lihat ciri-cirinya, tidak ada lekukan pada pipinya saat senyum, atau bahasa sehariannya adalah lesung pipit. Nah, tidak ada. Jadi kalau kalian punya lesung pipit, diisi ciri tubuh anggota keluarganya itu pada bagian kalian diisi ada. Oke ya. Berikutnya kebiasaan penggunaan tangan. Ya, kalian biasa sehari-hari menggunakan tangan itu kanan atau kiri. Kalau kiri itu biasa orang nyebutnya dengan kidal ya. Kalau kalian biasa menggunakan tangan kiri atau menulis dengan tangan kiri, tulis kiri. Kalau biasa menulis dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan tangan kanan, tulis kanan. Oke. Berikutnya bintik-bintik pada muka. Bintik-bintik pada muka ini bukan bekas jerawat, bukan bekas komedo atau apapun. Dia biasanya bintik-bintik bawaan ya. Nah, di sini teman kalian itu Bapak lihat mukanya bersih, kinclong ya. Jadi bintik-bintik pada muka tidak ada. Bagaimana yang ada bintik-bintik pada muka? Lihat gambar ini. Nah, di sini kalian lihat ada bintik-bintik pada muka, biasanya orang luar ya, luar negeri. Nah, dia terlihat ada bintik-bintik. Nah, inilah yang disebut dengan bintik-bintik pada muka. Kalau kalian punya, ditulis ada. Kalau tidak ada, ditulis tidak. Oke, yang terakhir jenis ibu jari. Jenis ibu jari di sini ada dua, ada yang bengkok, ada yang lurus. Nah, jadi Bapak lihat teman kalian ini agak sedikit bengkok, jadi diisi bengkok. Di sini Bapak jelas, coba lihat gambar ini. Nah, di sini jelaskan perbandingan mana yang lurus, mana yang bengkok. Jadi kalau jenis ibu jari kalian bengkok, kalian lihat kan saat pada dijempolkan, biasanya untuk bilang oke, itu lihat lurus atau bengkok. Kalau bengkok diisi bengkok, kalau lurus diisi lurus. Oke, itu tadi ada 14 ciri tubuh itu pada diri kalian. Kalau sudah selesai, kalian isi ciri tersebut pada
bagian ayah, ibu, abang, kakak, adik. Bagi yang tidak ada, contoh tidak ada ayah atau tidak ada ibu, tidak ada abang, tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak usah diisi. Cukup yang ada saja. Kalau memang ayahnya jauh, ibunya jauh, lihat aja fotonya. Ya. Oke. Untuk tugasnya Bapak rasa kalian sudah mengerti. Nanti kalian bisa mengirimkan tugasnya itu di Sigum, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian semangat tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Dan ingat, jangan gara-gara COVID kalian berhenti belajar. Tapi belajarlah supaya COVID ini bisa berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.